Hmm, ada yang ingin kukatakan padamu. Ucap Vira menatap Vino di dalam mobil. Kebetulan Vira, Vino, Zoya, dan Andre menggunakan satu mobil. Sedangkan Lina dan Chris menggunakan mobil lain. Katakan saja Vira, ucap Vino menatap istrinya. Bisakah kau berhenti menjadi mafia? Tanya Vira ragu sambil menatap jari-jari tangannya yang sedang ia mainkan. Kenapa? Tanya Vino balik. Jika kau melakukannya, maka kau akan berdosa karena menyakiti dan membunuh orang. Kau sudah menjadi bagian dari umat muslim, dan di dalam ajaran kami tidak memperbolehkan hal itu, karena akan mendapat dosa yang sangat besar. Tutur Vira sembari memberi pengertian pada Vino. Vino berpikir sejenak dengan apa yang diucapkan oleh Vira. Memang benar jika dia tidak berhenti maka sia-sia statusnya sebagai umat muslim. Baiklah, aku akan berhenti menjadi mafia, ucap Vino dengan yakin. Terima kasih, aku percaya padamu, kata Vira diiringi senyum. Andre, kau bisa mengambil alih jabatanku sebagai ketua mafia, ucap Vino menatap punggung Andre yang sedang menyetir. Cih, jika kau berhenti menjadi mafia, maka aku juga akan berhenti. Aku tidak mau menanggung dosa sendirian. Dan perlu kau ketahui, sejak kecil aku hanya menjadi bayanganmu. Aku tidak mau mengerjakan apa yang tidak kau kerjakan. Jika kau menjadi mafia, aku ikut. Jika berhenti, maka aku juga ikut. Tolak Andre. Lalu siapa yang akan menggantikanku? Ucap Vino kesal. Kenapa tidak kau ajak saja mereka bertobat? Celetuk Andre. Wah, Andre, kau sangat cerdas. Aku akan melakukan itu, ucap Vino dengan semangat. Hah? Kau tidak bercanda? Tanya Vira kaget. Tidak, aku serius. Lagi pula ini sudah waktunya untuk membubarkan mereka, jawab Vino santai. Awal yang baik untuk memulai hidup barumu, batin Vira. Baiklah, terserah kau saja, ucap Vira lalu menyandarkan kepalanya di bahu Vino. Beberapa jam perjalanan mereka sampai di depan rumah mewah milik mantan ketua mafia yaitu Vino Salvatruca. Kenapa setiap membawanya pergi selalu tertidur di dalam mobil sih? Gumam Vino mengelus kepala Vira yang dibalut dengan kain. Vino mengangkat tubuh Vira lalu membawanya masuk dalam kamar, sedangkan Andre langsung pulang ke apartemen bersama Zoya. Vino meletakkan Vira di atas kasur dan membuka kain penutupnya. Kita sudah sampai, tanya Vira serak sambil menatap kiri dan kanan. Iya, tidurlah. Kita sudah sholat Isya tadi saat perjalanan pulang, jadi kau bisa tidur kembali, jawab Vino sambil mengelus kepala istrinya. Tidak, sebaiknya aku mandi dulu, ucap Vira lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tak lama Vira keluar dengan lilitan handuk di dadanya. Dia mengira Vino sudah tertidur, tapi ternyata tidak. Vino sedang melihatnya tanpa mengedipkan mata di seberang sana. Jangan melihatku seperti itu, ucap Vira terbata-bata lalu pergi mengambil baju tidur di lemari. Vino mendekati Vira dan memeluknya dari belakang, lalu mencium aroma sabun di tubuh Vira. Apa yang kau lakukan? Tanya Vira semakin gugup. Tidak, aku hanya ingin memelukmu, ucap Vino semakin tidak bisa mengontrol dirinya. Rupanya sabun yang digunakan Vira membuat dirinya mabuk. Iya, tapi aku ingin mengenakan pakaian dulu, kata Vira tapi tidak menghindar sama sekali saat Vino memeluknya. Ini saatnya, ucap Vino singkat lalu membuka sedikit lilitan handuk yang digunakan oleh Vira. Ini belum saatnya, kata Vira dengan sangat cepat. Kenapa? Aku rasa ini sudah saatnya dan ini waktu yang tepat, ujar Vino semakin tidak bisa mengontrol dirinya. Ada satu lagi yang belum aku katakan padamu, ucap Vira memainkan jarinya. Apa? Tanya Vino sambil mencium leher istrinya. Kau harus disunat, jawab Vira ragu-ragu. Apa? Vino langsung menghentikan aktivitasnya, mencium Vira dan menjauhkan tubuhnya. Iya, kau harus disunat terlebih dahulu,
Baru kita... Itu, ucap Vira memalingkan wajahnya yang sudah merah. Tidak, aku tidak mau. Itu sakit dan pasti akan disuntik. Vino menggeleng-gelengkan kepalanya. Tapi kau harus melakukannya, itu juga bagian dari aturan. Ucap Vira menatap Vino. Ya Allah, Vino menjatuhkan tubuhnya pasrah dan lemas seketika. Sabar ya, kau pasti bisa melakukan itu. Ucap Vira menepuk bahu Vino yang sudah terkapar. Akhirnya Vino merengek semalaman di bahu Vira karena masalah sunat. Dia tidak pernah ada masalah jika terluka karena luka tembak atau pisau. Tapi untuk masalah suntikan dia tidak akan pernah berani menyentuh benda laknat itu sedari kecil. Dulu dia selalu menyuruh dokter untuk langsung mengobatinya tanpa menyuntik. Pagi hari Vira sibuk mengajarkan Vino untuk menghafal ayat-ayat pendek agar dia bisa menunaikan sholat dengan lancar beserta bacaan-bacaan lainnya. Vira sengaja tidak kuliah hari ini agar bisa mengajarkan Vino cara menunaikan sholat 5 waktu. Begitu juga dengan Vino yang mengambil waktu libur agar bisa belajar cara sholat dan diikuti oleh yang lainnya nanti. Vira harus ekstra mengajarkan Vino bagaimana bacaannya. Tapi Vino tidak membaca melainkan mendengar dari internet lalu menghafalnya. Karena Vino belum bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Hanya beberapa jam Vino sudah lancar membaca Al-Fatihah dengan baik beserta beberapa ayat pendek lainnya. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kau hebat, baru beberapa jam sudah bisa menghafal ayat-ayat pendek. Ucap Vira tersenyum manis. Tentu saja, aku sudah pintar dari lahir, kata Vino membanggakan diri. Cih, Vira, apa tidak ada hadiah untukku? Tanya Vino. Hadiah apa? Jawab Vira, sebenarnya dia sudah mengerti maksud dari tatapan Vino. Hehe. Baiklah, kemari muridku sayang, aku akan menciummu. Ucap Vira mendramatisir suasana lalu mencium seluruh wajah suaminya. Sudah, ayo sarapan, ini sudah jam 10 tapi kita belum sarapan sama sekali. Imbu Vira sambil memegang perutnya yang terus berbunyi dari tadi. Akan kuberikan sarapan pagi. Ucap Vino lalu meraih tengkuk Vira dan mencium bibirnya. Vira membelalakan matanya ketika bibir Vino menempel tepat di bibirnya. Ditambah setelah Vino memperdalam ciumannya. Vira semakin tidak bernafas sama sekali karena memang dia bodoh dalam hal ini. Hei, bernafas, kau ingin mati? Kata Vino lalu melepas ciumannya. Setelah tidak mendapat jawaban dan melihat Vira sedikit bernafas, Vino kembali mencium bibir itu. Dia sangat sulit mengendalikan diri saat ini. Vino beralih mencium leher Vira dan sedikit menggigitnya untuk meninggalkan bekas. Vira mengerang karena merasa kesakitan saat gigitan Vino mulai berubah menjadi ganas dan tidak terkontrol. Vino membuka kancing baju Vira satu persatu agar lebih leluasa bergerak. Tapi Vira memegang tangan Vino dan menghadangnya. Hei, kau belum disunat. Ucap Vira tidak tahan dengan sakit di lehernya sambil menghalangi tangan Vino bergerak semakin jauh. Hah, sunat! Teriak Vino kesal lalu keluar dari kamar untuk sarapan. Di sisi lain Vira memegang lehernya yang terasa nyeri bekas gigitan dari Vino. Dia siluman atau suamiku? Kenapa bekasnya seperti bekas gigitan Dracula sih? Gumam Vira lalu pergi mengikuti suaminya ke bawah. Jadi, kapan kau mau disunat? Tanya Vira sambil memakan sarapannya. Hari ini juga, jawab Vino dengan cepat. Wah, sepertinya kau sangat bersemangat ya, ejek Vira. Ya, karena aku sudah tidak sabar ingin memakanmu. Ucap Vino sambil menyantap rotinya dengan kasar menatap tajam kepada Vira. Tiba-tiba roti yang berada di tenggorokan Vira tersangkut karena mendengar perkataan Vino. Dia langsung mengambil susu di sampingnya lalu meminumnya sampai habis. Kenapa? Kau takut? Tanya Vino mengejek Vira. Tidak. Hei, makan sarapanmu lalu kita akan ke rumah sakit. Ucap Vira kesal karena berhasil digoda oleh Vino. Vino tersenyum lalu kembali memakan rotinya dengan lahap. Setelah itu mereka bersiap-siap pergi ke rumah sakit bersama dengan Andre dan Zoya juga. Di rumah sakit wajah Vino tampak pucat karena terus membayangkan suntikan panjang dan tajam akan menempel di tubuhnya.
Dia langsung meringkuk memeluk Vira. Ada apa? Tanya Vira heran. Tidak, aku hanya sedang ingin memelukmu, jawab Vino. Atau jangan-jangan kau takut? Kau kan takut dengan jarum suntik. Hahaha, celetuk Andre senang. Astagfirullah, ya Allah, kenapa kau tidak memusnahkan anak buahku yang tidak ada akhlak ini? Ucap Vino sambil mengangkat kedua tangannya. Hei, aku hanya bercanda, kata Andre kesal lalu duduk di samping Zoya yang terus diam dari tadi. Sayang, kau kenapa diam saja? Tanya Andre lembut sambil mengelus rambut Zoya dan menciumnya sesekali. Kau sudah disunat? Tanya Zoya menatap manik hitam Andre. Disunat? Tidak, aku dibesarkan oleh kedua orang tua Vino, dan kami tidak ada tradisi seperti itu. Kata Andre belum peka dengan pertanyaan Zoya. Hehe, kalau begitu, kau juga mau disunat? Tanya Zoya tanpa dosa. Apa? Kau gila? Tidak. Jawab Andre langsung berdiri dan ingin pergi dari sana. Jika kau pergi, maka aku akan pulang ke rumah ayahku dan tidak ingin menemuimu lagi, kata Zoya. Ancaman Zoya berhasil menghentikan langkah Andre. Andre memutar tubuhnya lesu lalu bersimpuh memegang lutut Zoya dan menatapnya. Jangan disunat ya, minta yang lain saja sayang. Atau ingin kubelikan pesawat pribadi? Tidak, uangku akan berkurang banyak jika membeli pesawat. Bagaimana dengan rumah? Tutur Andre. Tidak, jawab Zoya tegas. Wah, baiklah, teriak Andre memenuhi ruang tunggu di sana. Vira dan Vino tertawa sangat keras melihat Andre ditaklukkan oleh Zoya dengan waktu singkat. Tuan Vino Safatruka, sekarang giliran Anda, ucap suster itu. Wajah ceria yang tadi hilang seketika saat mendengar namanya dipanggil oleh suster itu. Sekalian, ini juga, ucap Zoya santai sambil melipat kedua tangannya di dada seakan menjebloskan Andre ke dalam lumpur. Baik, silakan isi data Anda terlebih dahulu, ucap suster itu lalu pergi. Hah, kau jahat, kata Andre dengan kesal. Doakan aku, kata Vino meraih lengan Vira. Pasti, semangat, kau pasti bisa, ucap Vira. Mereka berdua akhirnya pergi meninggalkan ruang tunggu lalu masuk ke dalam ruang laknat yang mereka anggap sebagai tempat tindak kekerasan. Hei bocah, apa disunat itu sakit? Tanya Vino kepada anak kecil yang sedang memakan permen lollipop sambil memegang sarungnya. Tidak, hanya seperti digigit semut, jawab anak itu lalu melangkah keluar dengan santai. Vino dan Andre saling menatap beberapa detik untuk meyakinkan diri jika sunat itu tidak sakit. Tidak sakit kan? Tanya Vino. Andre mengangkat bahu lalu masuk ke dalam, begitu juga dengan Vino. Anda Tuan Vino dan Tuan Andre? Tanya dokter itu. Vino dan Andre tidak menjawab, mereka fokus melihat jarum suntik, pisau dan gunting beserta berkas darah di sana. Mereka menelan ludah melihat ketajaman masing-masing alat itu. Dokter, ini alat untuk sunat, tanya Vino semakin pucat, begitu juga dengan Andre yang tidak kalah lemas melihat benda-benda itu. Dokter itu tersenyum lalu mengambil alat bersih yang baru dan mengisi suntikan itu dengan cairan. Lalu mencoba pisau itu dengan memotong beberapa kertas. Dokter itu kembali tersenyum seperti penjahat yang sedang mencincang tubuh manusia, lalu tertawa puas setelah melakukannya. Andre dan Vino berpelukan saat melihat ekspresi dokter itu. Tubuh mereka gemetar karena ketakutan. Dokter itu semakin mendekat dan semakin dekat. Wah! Vino dan Andre berlari dari ruangan meninggalkan dokter itu. Aku tidak mau disunat. Aku tidak mau, kau saja, ucap Vino di luar ruangan tempat mereka disunat. Tidak, lebih baik kita kabur dari sini, kata Andre dan langsung disetujui oleh Vino. Kalian berdua mau kemana tuan? Tanya dokter itu sambil memegang suntikan diiringi dengan senyum mengerikan. Kabur! Teriak Vino dan Andre bersamaan lalu berlari menjauhi ruangan itu. Namun sebelum benar-benar meninggalkan lorong-lorong itu, Vira dan Zoya keluar saat mendengar keributan. Hei, kau kenapa? Tanya Vira menangkap tubuh Vino yang sudah bercucuran keringat dan sangat pucat.
Bibir yang tadinya terlihat menggoda sekarang terlihat putih tanpa darah. Dokter itu sangat mengerikan. Tidak, aku harus pergi, ucap Vino gelisah sambil melihat ke arah belakang. Hei, itu hanya perasaanmu saja. Kau lihat, tidak apa-apa di sana, kata Vira. Tapi aku juga melihatnya, ucap Andre tak kalah pucatnya. Baiklah, kami akan menemani kalian ke dalam, kata Vira. Mereka tidak akan mungkin mau masuk ke dalam jika Vira dan Zoya tidak ikut bertindak. Tapi, jika kalian tidak mau, maka kami juga tidak akan mengikuti semua kemauan kalian, ucap Vira tegas karena lelah melihat dua anak kecil ini sedang merengek. Dan tidak ada jatah malam, kata Zoya menatap tajam kepada Andre. Jalan sekarang, ucap Vino dan Andre memutar tubuhnya bersamaan lalu kembali ke ruangan tadi. Benar saja, ternyata Vino dan Andre hanya berhalusinasi dengan keadaan yang tadi. Buktinya dokter itu sedang mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan oleh Vino dan Andre. Tapi pikiran mereka terlalu jauh. Dokternya juga bingung kenapa mereka tiba-tiba berteriak dan lari dari sana. Hei, kenapa imajinasi kita tiba-tiba sama? Bisik Vino pada Andre. Tidak tahu, aku juga bingung kenapa kita memikirkan hal yang sama, jawab Andre ikut berbisik. Tuan, silahkan baringkan tubuh Anda, ucap dokter itu. Dua dokter sekaligus siap melakukan tugasnya, sedangkan Vira duduk di samping kepala Vino. Begitu juga dengan Andre. Mereka hanya ditutupi korden biru antara Andre dan Vino, agar memberi jarak antara mereka. Dokter itu mengangkat jarum suntik yang berisi obat bius dan mengeluarkan sedikit cairannya. Mata Vino seketika terbelalak melihat jarum besar itu akan menusuk tubuhnya. Dokter, sebentar dulu, aku ingin berdoa, ucap Vino lalu mengangkat kedua tangannya, sungguh-sungguh, lalu mengusap wajahnya dan setelah selesai dokter itu kembali ingin menusuk jarum ke bagian tubuh Vino. Dokter, sebentar, aku harus dicium oleh istriku dulu, kata Vino mengulur waktu. Cih, aku tahu kau sedang mengulur waktu, Tuan, batin dokter itu. Hah, baiklah. Vira mencium seluruh wajah suaminya sekaligus bibirnya sebagai bonus. Vino tersenyum bahagia. Dia lupa seketika dengan jarum suntik. Baiklah, kita mulai, ucap dokter itu sudah tidak sabar. Dia memang belum mengetahui bahwa Vino ini adalah Vino Salvatruca, pemilik Salvatruca Group. Dokter itu langsung menancapkan suntikan di tubuh Vino. Seketika tubuh Vino terasa kaku dan kram. Dia tidak bisa berbicara sedikit pun karena bibirnya keluh. Perlahan Vino tertutup dan mengeluarkan sedikit air mata. Mungkin karena dia sangat takut dengan jarum suntik. Saat melihat Vino tenang, dokter memulai pekerjaannya, dan Vira senantiasa memegang wajah Vino yang sedang tertidur. Dia memandang wajah itu sangat tenang dan kadang dia tertawa kecil, melihat tingkah Vino yang sangat takut dengan hari ini, di mana dia akan disuntik. Oke teman-teman, bab ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi di bab